Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menimbang rencana pembukaan sejumlah sektor usaha dengan mewajibkan sertifikat vaksinasi sebagai syarat aktivitas di ibu kota. Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan tingginya angka vaksinasi di Jakarta yang telah mencapai 7,5 juta orang penerima dosis pertama. Seberapa efektif kebijakan ini diberlakukan atau hanya sekedar menjadi jalan pintas pelonggaran kegiatan masyarakat? Untuk membahasnya lebih dalam, sudah bergabung melalui sambungan Zoom Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Selamat sore Pak Wagub. Oke, tampaknya kami masih ada kendala komunikasi dengan Pak Wagub dan juga Koordinator Dewan Pakar IAKMI Hermawan Saputra. Selamat sore Pak Hermawan. Selamat sore Mbak Rifana. Oke, selamat sore Pak Wagub. Apakah sudah bisa mendengar suara saya Pak Wagub? Oke, ada masalah dengan komunikasi kami dengan Wagub DKI Jakarta. Saya ke Pak Hermawan terlebih dahulu. Pak Hermawan, dengan angka vaksinasi dosis pertama 7,5 juta penerima di DKI, apakah kebijakan menjadikan vaksin sebagai syarat berkegiatan di ibu kota adalah kebijakan yang efektif, Pak? Sebenarnya kalau kebijakan untuk mewajibkan aktivitas dengan prasyarat vaksinnya sebenarnya tidak tepat ya. Justru kalau sebenarnya pemerintah DKI sanggup memvaksinasi semua populasi di dalam DKI Jakarta malah tidak penting dan tidak diperlukan yang namanya prasyarat vaksinasi atau sertifikat vaksin. Oleh karena sebenarnya gini Mbak Rifana, kalau penduduk DKI ini kan sekitar 10,7 juta ya, hampir 11 juta orang dengan sasaran populasi 70% itu di sekitaran 8,8 juta sasaran vaksinasi. Sekarang 7,5 juta. Hemat kami seharusnya untuk ukuran populasi DKI ya seluruhnya divaksin. Kenapa? Karena kan sekarang kan terjadi decreasing of efficacy vaksin. Karena juga varian Delta kan. Jadi efektivitas vaksin itu sekitar 50%. Jadi kalau mau DKI ini dalam kondisi yang ideal sehingga tidak perlu lagi ada prasyarat sertifikasi untuk aktivitas, ya targetkan saja 10,7 juta itu atau total populasinya menjadi orang yang diprioritaskan di DKI. Dengan begitu tidak perlu juga prasyarat-prasyarat untuk aktivitas karena memang vaksinasi itu tidak menjadi prasyarat, bukan andalan ya atau alat kendali utama dalam pengendalian pandemi COVID, Mbak Rifana. Oke, saya mau tanya ke Pak Wagub. Sudah bisa mendengar suara saya, Pak Wagub? Iya, Mbak Nana. Halo. Iya, selamat sore Pak Wagub. Sudah bisa mendengar suara saya? Iya, kedengaran suaranya kedengaran. Oke, Pak Wagub, tadi menurut Pak Hermawan Saputra, Koordinator IAKMI, mengatakan bahwa kebijakan menetapkan sertifikat vaksin sebagai syarat berkegiatan di ibu kota adalah kebijakan yang tidak tepat begitu ya. Bagaimana kemudian pertimbangan dari Pemprov DKI Jakarta sehingga mengambil ataupun mempertimbangkan kebijakan itu Pak Wagub? Yang pertama, vaksin ini merupakan kebijakan nasional ya, program nasional yang diluncurkan Pak Jokowi dan ini kegiatan yang penting harus kita dukung. Yang kedua ya, kalau kita lihat hasilnya yang meninggal karena COVID itu lebih dari 90% belum divaksin. Kemudian data menunjukkan bahwa 73% orang yang sudah divaksin itu kekebalan tubuhnya jauh lebih baik dan lebih tidak mudah terpapar atau terinfeksi daripada virus corona itu sendiri. Kemudian faktor lainnya adalah sesungguhnya kita di Jakarta ini sudah lebih dari 7,5 yang mendapatkan vaksin dari 8,5 juta yang ditargetkan, jadi tinggal 1 juta lagi. Jadi kalaupun kebijakan ini diambil, sesungguhnya tinggal beberapa pekan lagi hampir seluruh warga Jakarta akan mendapatkan vaksin. Dan juga dengan program ini kita ingin mendorong supaya orang yang belum, yang enggan, yang masih malas itu terdorong untuk divaksin. Jadi selama ini kami mencoba menjemput bola, mudah-mudahan dengan program ini, dengan wajib vaksin, sertifikasi untuk makan dan lain sebagainya berkegiatan, mudah-mudahan ini juga mempercepat proses program vaksinasi tingkat nasional ini. Oke, Pak Wagub, bagaimana dengan mereka yang belum divaksin, terutama anak-anak di bawah 12 tahun dan kemudian orang yang memiliki penyakit komorbid? Ini bagaimana, Pak? Justru itu kan harus dibedakan, itu kan pengecualian. Ya. Pengecualian bagi mereka yang di bawah 12 tahun, pengecualian bagi mereka yang komorbid, itu kan tidak divaksin. Ya. Jadi ada pengecualian yang harus kita atur bersama.
Terus bagaimana kemudian mereka yang memiliki penyakit komorbid tidak bisa divaksin kemudian harus berkegiatan menggunakan apa kalau tidak memiliki sertifikat vaksin, Pak? Ya nanti itu kan tentu itu ada pengecualian yang perlu saya sampaikan ya. Nanti kan ada dibuat satu keterangan bahwa yang bersangkutan komorbid tidak divaksin dan lain sebagainya. Itu banyak juga warga yang seperti itu. Nanti kita akan atur sedemikian. Sekarang ini program kita adalah percepatan program vaksinasi di DKI Jakarta yang sudah lebih dari 7,5, lebih cepat dari yang ditargetkan oleh Pak Presiden. Alhamdulillah Jakarta berkas dukungan semua pihak dan dukungan dari masyarakat yang disiplin dan bertanggung jawab. Alhamdulillah. Dan sekarang dengan ada program seperti ini, berkegiatan perlu ada sertifikat vaksin, ini juga akan mendorong percepatan agar seluruhnya divaksin. Karena Mbak Nana perlu ketahui hampir lebih dari 30% yang divaksin di Jakarta adalah warga non-Jakarta. Kita juga ingin mendorong warga Jakarta yang belum divaksin segera divaksin. Kemudian dengan program ini kewajiban terkait sertifikat vaksin juga akan mendorong agar warga yang belum divaksin segera melaksanakan program ini. Oke, kalau menurut penjelasan Pak Wagub bagi anak-anak di bawah 12 tahun ataupun warga yang memiliki penyakit komorbid yang tidak bisa divaksin akan diberikan surat keterangan. Ada pengecualian. Apakah kemudian itu cukup untuk bisa menekan angka penyebaran dan membuka sektor-sektor usaha? Menurut Pak Hermawan nanti dijawab usai jeda. Pak Hermawan, kita akan kembali usai jeda bersama dengan Wagub DKI Jakarta dan juga Pak Hermawan Saputra. Jangan kemana-mana, CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali sesaat lagi.